Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1301 sampai bab 1310. Beberapa saat kemudian ketika seorang wanita muda yang kelihatannya berusia sekitar 19 tahun menyeru, "Kamu benar-benar menemukannya, Paman." Gadis itu sendiri sedang berdiri di dekat pintu sebuah rumah yang terletak di dalam kota kumuh di sebelah barat pinggiran kota. Dari kelihatannya, dia tampaknya telah menunggu di sana cukup lama. Adapun orang yang dia ajak bicara, itu adalah pria parubaya yang baru saja mengendarai sepeda roda tiganya ke kompleks rumah. Di belakang sepeda roda tiga, tergeletak seorang pemuda berlumuran darah dan tidak sadarkan diri. Bagaimanapun, dia segera bangkit untuk berjalan ke pria itu setelah menyapanya. Dengan pemuda yang terlihat begitu babak belur, wanita normal manapun pasti sudah menutup mulutnya dan berteriak pada saat ini. Wanita ini, bagaimanapun, tampak sama sekali tidak terpengaruh olehnya. Faktanya, dia langsung mulai menepuk wajahnya yang tidak sadar beberapa kali sebelum berbalik untuk melihat pria parubaya itu. Saya harus mengatakan, orang ini di sini cukup beruntung. Lagi pula, dia masih bernafas setelah menderita luka yang begitu mengerikan. Seolah itu belum cukup, dia juga telah diracuni dengan racun yang sangat kuat. Kata wanita itu sambil dengan penasaran memegang dagunya sebelum mengamati kedua sisi wajahnya. Berhentilah bermain-main. Tidak bisakah kamu melihat betapa parahnya dia dipukuli? Syukurlah dia telah menjalani pembaptisan surga dan hampir mencapai alam roh bumi. Kalau tidak, dia sudah lama mati sekarang. Jawab pria itu sambil menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas. Seberapa bodoh seseorang bisa mendapatkan, bahkan mempertimbangkan untuk melawan portal Gunter dan Raja Penghakiman dengan sedikit kekuatan yang dia miliki. Balas wanita itu dengan cemberut. Sudah cukup sinisme darimu. Dia hanya berusaha menyelamatkan orang meskipun tidak tahu seperti apa dunia ini. Sekarang cepat dan siapkan herbal untukku. Aku fokus menyelamatkan nyawanya dulu, perintah pria itu saat dia mulai membawa pemuda itu ke halaman. Wanita itu sendiri melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang melihat semua ini. Begitu dia yakin, dia kemudian dengan cepat mendorong sepeda roda tiga yang berlumuran darah ke dalam rumah. Setelah itu, dia mengambil pertempuran zamrud kecil dari lengan bajunya sebelum menaburkan apa yang tampak seperti bubuk hijau neon di sekitar area tersebut. Bubuk itu sendiri dengan cepat menghilang ke udara. Setelah itu selesai, dia kemudian memasuki rumah untuk mulai menyiapkan bahan-bahannya. Sementara itu, pria itu sudah bekerja keras di salah satu kamar, mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan pemuda itu. Secara alami, pemuda itu yang sekarang berbaring di tempat tidur tidak lain adalah Geralt. Segera setelah itu, wanita itu memasuki ruangan juga sebelum duduk di samping. Jelas betapa dia tidak peduli dengan situasi ini karena dia bahkan memiliki permen lollipop di mulutnya. Tetap saja, dia terlalu muda untuk memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Saya merasa cukup sulit dipercaya. Jujur, bukankah Anda mengatakan bahwa alam nebula adalah batas bagi manusia? Astaga, ayo kita belum pergi ke sana. Sudah cukup sulit bagi orang biasa untuk mendapatkan akses ke kekuatan batin mereka, bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengasahnya. Namun pemuda ini di sini cukup kuat untuk hampir mencapai alam roh bumi. Pria itu sendiri tidak segera menjawab, sepenuhnya fokus pada penyembuhan Geralt. Akhirnya, dia berhenti untuk mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara seraknya. Seperti yang sudah saya katakan, dia bukan orang biasa. Jika seseorang meluangkan waktu untuk mengamati dengan benar fitur pria parubaya itu, mereka akan dapat melihat betapa mengerikan dan aneh wajahnya yang dipenuhi bekas luka. Lalu betapa indahnya dunia seni bela diri. Paman, dari apa yang saya amati, fisik pemuda ini dibangun berbeda dari yang lain. Dia juga tampaknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum sama sekali. Sepertinya dia juga melalui proses pemurnian tubuh khusus melalui penggunaan herbal. Berdasarkan apa yang kakekku pernah katakan padaku, metode misterius untuk memurnikan tubuh ini seharusnya sudah lama hilang. Kata wanita itu, tidak ada batasan untuk dunia ini. Saya ingin Anda tahu bahwa seseorang selalu jauh lebih kuat daripada yang lain. Tetap saja,
Kamu tidak pernah tertarik setiap kali aku berbicara tentang urusan seni bela diri. Setelah memberikan senyum pahit, dia kemudian dengan cepat mulai menghubungkan kembali tulang geral yang terputus sebelum dengan cepat dan terampil membalut semua lukanya yang terbuka. Aku akui bahwa aku tidak begitu tertarik di masa lalu. Tapi sekarang aku tertarik. Lagi pula, dia benar-benar cukup membingungkan. Jawab wanita itu. Hah, seni bela diri yang ingin kamu pelajari bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh pejuang biasa. Persyaratan untuk mencapai alam nebula terlalu keras. Bahkan memiliki darah yang tepat tidak akan memberimu akses mudah ke alam itu. Anda harus tahu sekarang bahwa banyak keluarga di sini memiliki golongan darah yang berbeda dari orang biasa. Dan itu karena mereka adalah bagian dari perkumpulan rahasia. Orang-orang dari perkumpulan rahasia bergantung pada fisik mereka yang luar biasa. Dan mereka akan selalu selangkah lebih dekat daripada yang lain dalam hal mencapai batas manusia. Meski begitu, hanya mereka yang cukup tekun dari keluarga itu yang mampu mengendalikan kekuatan batin mereka dan berpotensi tiba di alam nebula. Namun, di mata beberapa keluarga samar, perkumpulan rahasia bukanlah apa-apa. Saya tidak akan menyalahkan mereka karena mereka yang berasal dari keluarga samar mampu menggunakan teknik rahasia sambil memanipulasi kekuatan batin mereka. Terlepas dari itu, mereka yang berasal dari keluarga samar mencapai alam roh bumi melalui proses yang melibatkan transformasi kedua dari kekuatan batin mereka. Sementara perkumpulan rahasia dan keluarga rahasia mungkin tidak tampak begitu berbeda satu sama lain. Saya ingin Anda tahu bahwa kemampuan mereka sangat berbeda sehingga anggota keluarga perkumpulan rahasia tidak pernah bisa bermimpi untuk melampaui mereka yang berasal dari keluarga rahasia. Jika Anda tidak tahu, Gunters adalah keluarga yang samar juga. Dari apa yang saya dengar, setelah anggota keluarga itu mengumpulkan kekuatan batin yang cukup, mereka akan tercerahkan dengan teknik rahasia keluarga mereka yang akan membantu mereka mencapai alam roh bumi. Jelas pria parubaya itu. Setelah itu, dia kemudian melihat ke arah Geralt sebelum menambahkan. Adapun Geralt di sini, dia sebagian besar mengandalkan fisiknya yang diubah oleh seseorang melalui penggunaan beberapa teknik rahasia khusus untuk sampai ke tempatnya saat ini. Menambahkan betapa uniknya garis keturunan keluarga Crawford. Pelatihannya berkembang pesat setiap hari. Dari apa yang saya lihat, dia berhasil melewati tahap awal, tengah, dan akhir dalam waktu kurang dari setahun untuk tiba di alam nebula. Setelah itu, dia melampaui alam nebula dengan menjalani pembaptisan surga. Itu, tentu saja, membuatnya berada di tahap saat ini, tahap awal dari alam bumi roh. Bahkan, saya dapat melihat bahwa dia sudah mendekati tahap tengah. Meski begitu, kekuatannya saat ini saja tampak sangat aneh. Sebagai perbandingan, bahkan orang-orang luar biasa yang telah sampai pada tahapnya saat ini tidak akan cocok untuknya sama sekali. Kata pria parubaya itu dengan senyum pahit. Saya melihat, lalu agar Geralt bahkan tidak nyaris mengalahkan Hogan. Seberapa kuat bahkan Hogan? Tanya wanita itu penasaran. Dia, dari apa yang saya tahu, dia seharusnya berada di tahap tengah alam roh bumi. Meskipun perhatikan bahwa dia sudah tiba di alam itu selama beberapa tahun. Saya kira dia seharusnya hanya selangkah lagi dari tahap akhir. Dengan pemikiran itu, tidak mungkin Geralt bisa berharap bisa mengalahkannya. Aku mengerti, omong-omong. Aku ingat kamu mengatakan bahwa Nona Gunther dan mereka yang berasal dari kelompok baru itu portal penghakiman tampaknya telah mencapai tahap akhir dari alam roh bumi. Dengan pemikiran itu, aku kasihan pada Geralt. Mengapa orang yang telah membantu mengubah fisiknya tidak memberitahunya tentang semua ini? Jawab wanita itu sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Meskipun dia mengatakan itu, dia masih menemukan orang yang telah membantu Geralt menjadi sangat luar biasa. Bagaimanapun, bantuannya telah memungkinkan Geralt untuk berubah ke kondisinya saat ini. Aku punya firasat bahwa orang itu tidak memberitahunya tentang hal itu karena dia bahkan tidak menyangka Geralt tumbuh begitu cepat. Dugaan saya adalah bahwa Geralt memiliki kesempatan pertemuan lain yang memungkinkan dia untuk lebih mengasah pelatihannya. Namun, dia harus terus terburu-buru dalam kekacauan seperti ini karena kurangnya pengetahuannya. Sementara dia pasti mampu menangani orang lemah yang dia temui sebelumnya. Para Gunther berada di level yang sama sekali berbeda. Jika dia berhasil terpojok oleh mereka, aku khawatir dia akan mati. Sayang, ngomong-ngomong, apakah ada alam lain di luar alam bumi roh, Paman? Tanya wanita itu. Setelah ragu-ragu sebentar, pria itu hanya menggelengkan kepalanya sebelum berkata, haha. Bahkan jika ada, itu tidak berarti apa-apa. Lagi pula, sudah ada kesenjangan besar antara tahap tengah dan akhir dari alam roh bumi. Saya ingin Anda tahu bahwa bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh pelatihan hidup mereka,
ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan pernah membuat terobosan. Bahkan lebih kecil kemungkinan hal itu terjadi mengingat fakta bahwa selain dari Gunther, sangat sedikit yang berhasil mencapai tahap akhir dari alam roh bumi. Keluarga Gunther sendiri secara alami memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai ranah itu karena seberapa kuat golongan darah keluarga mereka. Dengan pemikiran itu, orang-orang luar biasa dari luar keluarga itu merasa cukup sulit untuk membayangkan diri mereka mencapai tahap akhir dari alam bumi roh, apalagi dunia di luar itu. Tapi, lalu mengapa ada begitu sedikit orang yang telah mencapai alam nebula sedangkan lebih banyak lagi yang telah tiba di alam bumi roh? Bukankah itu agak tidak logis? Haha, bukankah kakekmu pernah bercerita tentang misteri yang meresahkan dunia pencaksilat? Pada dasarnya, mereka yang telah tiba di alam nebula cenderung menghilang secara berkelompok sesekali. Namun, karena keluarga Samar memiliki akses ke teknik rahasia, mereka dapat dengan cepat melampaui alam nebula dan mencapai alam bumi roh. Pada dasarnya meminimalkan ancaman hilang bersama yang lain di luar keluarga yang masih berada di nebula dunia. Ini juga alasan mengapa perkumpulan rahasia dulunya adalah keluarga terkuat. Namun, setelah penghilangan dimulai, hal-hal perlahan menurun bagi mereka. Kemudian meningkatkan peringkat mereka dari keluarga Samar. Jelas pria itu. Jadi itulah yang terjadi, jawab wanita itu. Akhirnya melihat gambaran yang lebih besar. Pada saat itu, dia melihat sebuah kantong kecil yang dimiliki Geralt padanya. Penasaran, dia mau tidak mau membukanya dan melihat isinya. Setelah menyadari bahwa ada banyak foto kecil di sana, wanita itu tertawa sebelum berkata, meskipun dia adalah pewaris kaya yang tinggi dan perkasa, untuk berpikir bahwa dia memiliki hobi seperti itu. Lihat, dia menyimpan beberapa foto kecil wanita bersamanya setiap saat. Setelah itu, dia memegang mereka di tangan untuk melihat mereka lebih dekat. Dari apa yang bisa segera dia duga, Geralt memiliki kebiasaan menyimpan foto-foto orang-orang yang paling berharga di dekatnya. Dari sekian banyak foto, wanita itu menganggap foto orang tua Geralt, Mila, dan sepupunya Quetta yang paling menarik. Katakan, Paman, ada kecantikan menawan di antara foto-foto ini yang memiliki mata yang sangat mirip dengan milikmu. Haha, kata wanita itu sambil mengulurkan foto yang dimaksud sambil tersenyum. Berhenti mengatakan omong kosong. Dengan betapa jeleknya saya. Bagaimana mungkin ada orang yang hampir menyerupai saya? Juga, berhenti melihat barang-barang pribadinya. Tidak sopan melakukannya, jawab pria itu dengan senyum masam sebelum menghela nafas pasrah. Tapi itu benar, Paman. Aku tidak menarik kakimu sama sekali. Lihat saja kalau tidak percaya. Aku bilang mata wanita kecil yang menawan ini sangat mirip denganmu. Tegas wanita itu, saat dia melihat isyaratnya agar dia mengambil foto dari tangannya yang sudah terulur. Lelaki tua itu hanya menatapnya sebentar sebelum menyerah dan mengambilnya darinya. Begitu dia melihat lebih jelas orang di foto itu, dia tampak membeku sejenak di tempat. Dia sangat terkejut sehingga dia bahkan tidak bisa memegang foto itu dengan benar, sehingga jatuh ke lantai. Jika tidak cukup jelas, gadis di foto itu adalah Quetta. Melihatnya gemetar seperti itu adalah yang pertama bagi wanita itu. Ditambah dengan fakta bahwa ekspresinya telah banyak berubah saat melihat foto itu. Wanita itu mau tidak mau bertanya dengan nada khawatir. Paman, apakah ada masalah? Dengan cepat mengambil foto itu lagi. Dia kemudian menjawab, aku baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja, omong-omong. Aku sudah selesai membalut Geralt dan aku harus keluar sebentar. Jaga dia sementara itu. Dengan mengatakan itu, dia kemudian buru-buru berbalik sebelum pergi. Dia bertingkah agak aneh. Gumam wanita itu pada dirinya sendiri sambil menggaruk bagian belakang kepalanya. Meskipun dia nakal di alam, dia selalu menuruti kata-kata pria itu. Dengan itu, dia kemudian duduk di samping tempat tidur dengan mata tertutup. Kedua tangan menutupi pipinya. Membuka mata untuk melihat pemuda yang sedang beristirahat. Dia langsung terkejut. Karena pria parubaya itu telah menyeka darah dari wajah Geralt sebelumnya. Dia sekarang melihat bahwa Geralt sebenarnya cukup tampan. Mengulurkan tangannya, dia dengan lembut mencubit wajahnya sebelum berkata, kamu terlihat sangat tampan. Kamu tahu. Tetap saja. Semakin aku melihatmu, semakin aku merasa bahwa matamu sedikit mirip dengan paman. Aku bertanya-tanya mengapa. Sebenarnya, wanita itu selalu diam-diam mengagumi pria parubaya itu. Lagi pula, meskipun dia jelek, sikap pria itu selalu anggun dan perilakunya tidak kalah sopan. Terlebih lagi, dia juga sangat misterius. Setiap kali dia bertanya kepadanya tentang bagaimana dia mendapatkan semua luka di wajahnya, dia selalu menjawab dengan hal yang sama, menyatakan bahwa dia hanya terbakar parah. Adapun foto-foto dirinya di masa lalu,
Tidak ada yang perlu dibicarakan. Fakta itu saja membuat wanita itu sangat sedih. Bagaimanapun, dia sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana penampilannya di masa lalu. Setelah menatap Geralt selama beberapa waktu, telinganya berkedut saat dia berbalik untuk melihat ke pintu. Di sana, pria itu duduk sambil merokok dengan tenang. Dia benar-benar bertingkah sangat aneh hari ini. Wanita itu berpikir dalam hati. Pria itu sendiri melihat foto Quetta lagi sambil terus merokok. Jika seseorang memperhatikannya lebih dekat di bawah cahaya bulan, mereka akan dapat melihat tubuhnya sedikit gemetar saat air mata perlahan mulai mengalir di matanya. Tatapannya pada foto itu dipenuhi dengan pemujaan. Setelah linglung cukup lama, dia akhirnya menyimpan foto itu dengan hati-hati. Menatap langit malam, air mata awalnya sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, itu diganti dengan tampilan ketegasan dan kekejaman. Insiden itu akan diselesaikan cepat atau lambat. Tidak jauh dari sekarang, kata pria itu dengan dingin saat dia memelototi belati ke gunung besar dan terpencil di kejauhan. Sementara itu, para Gunther dan mereka yang berasal dari Judgment Portal saat ini sedang berkumpul di aula keluarga Gunther yang terang benderang di dalam kota kuno. Pada saat itu, Iret wanita tua dari keluarga Gunther sedang duduk di kursi kehormatan sambil berseru kaget. Apa? Hogan telah dikalahkan. Tapi bagaimana itu mungkin? Geralt hanyalah anak kecil yang lemah dibandingkan dengan Hogan. Bagaimana dia benar-benar bisa melarikan diri? Hogan adalah pria luar biasa yang telah mencapai tahap tengah alam roh bumi. Dengan kekuatan seperti itu, dia adalah pria yang menakutkan yang bisa melakukan apa saja yang dia suka. Para Gunther sendiri sangat menyadari betapa menakutkannya dia. Karena sebelum mereka membentuk aliansi dengan Judgment Portal, mereka telah berusaha untuk melawan manusia buas itu. Terlepas dari betapa luar biasanya anggota keluarga Gunther, tidak satu pun dari mereka yang cocok untuk Hogan. Dan mereka semua akhirnya dikalahkan sepenuhnya. Itu saja melukiskan gambaran betapa kuatnya pria itu sebenarnya. Karena portal penghakiman telah mengirim Hogan untuk menangkap Geralt kali ini, para Gunther berasumsi bahwa semuanya sudah ada di dalam tas. Mereka begitu yakin. Bahkan, mereka telah menyiapkan sel penjara Geralt. Cukup mengejutkan. Geralt tidak hanya bisa kabur, tapi Hogan juga terluka parah. Hogan sendiri saat ini sedang berbaring di kursi. Ekspresinya sangat kejam saat anggota portal penghakiman terus membalut lukanya. Dia diselamatkan tepat pada waktunya oleh seseorang yang sangat kuat. Seandainya saya bergerak lebih lambat, saya tidak akan hidup sekarang. Jelas Hogan merasa benar-benar terhina. Dan siapa sebenarnya penyerangnya? Tanya Iret saat dia mengerutkan kening dalam-dalam. Karena aku terlalu fokus untuk menghindari serangannya, aku tidak bisa melihatnya dengan benar. Mungkinkah ada kekuatan kuat lain yang diam-diam membantu Geralt? Gumam Iret pada dirinya sendiri saat dia tenggelam dalam pikirannya. Bagi seseorang untuk mengalahkan Hogan seburuk itu, mereka setidaknya harus memiliki kekuatan yang setara dengan tahap akhir dari alam roh bumi. Meskipun dia bisa menyimpulkan setidaknya sebanyak itu, Iret sama sekali tidak bisa mengetahui kekuatan macam apa yang akan melangkah maju untuk membantu Geralt. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara yang berkata, "Mungkinkah Geralt yang membuatmu begitu banyak masalah, Lady Gunther?" Melihat ke atas, dia melihat seorang pemuda yang sangat tampan masuk melalui pintu mengarah keluar dengan kedua tangannya terlipat di belakang. Saat melangkah masuk, reaksi pertamanya adalah memindai aula dengan tatapan dingin dan tegas yang hanya memperkuat auranya yang sudah luar biasa. Sekarang menyadari kehadirannya, 13 anggota portal penghakiman yang terdiri dari pria dan wanita yang mengenakan pakaian aneh dan menggambarkan ekspresi aneh bergiliran mengangguk pada pemuda itu ketika mereka menyapa. "Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Gunther." Bagaimanapun, para Gunther sekarang memiliki aliansi dengan portal penghakiman. Bagaimanapun, pemuda itu bernama Felton Gunther, dan dia adalah cicit Lady Gunther. Bagi Yumi, dia adalah sepupu tertuanya. Felton dikenal sangat kuat, dan dia adalah individu paling kuat di antara generasi muda keluarga Gunther. Dengan mengingat hal itu, Felton jelas merupakan cicit Iret yang paling dicintai. Adapun cicitnya yang paling dipuja, Yumi tentu saja memiliki peran itu. Meski begitu, cintanya pada Yumi tidak sekuat cintanya pada Felton. Bagaimanapun, Iret secara pribadi melatih Felton untuk menjadi pewaris keluarga Gunther. Karena itu, saat dia melihatnya, senyum langsung terbentuk di wajah Iret saat dia berkata, "Ini dia, Felton." Sambil tersenyum dingin, Felton kemudian menjawab, "Geralt sejujurnya adalah orang yang sangat sepele sehingga dia mungkin hanya sebanding dengan anjing liar. Meskipun begitu, untuk berpikir bahwa Tuan Hogan benar-benar akan gagal menangkapnya. Yah,
Menurut Master Hogan, seseorang rupanya membantu Geralt secara rahasia. Seseorang itu juga tampaknya adalah orang yang sangat kuat. Jelas Iret, jangan takut, Lady Gunther. Karena bahkan jika orang-orang luar biasa benar-benar diam-diam membantunya, yang saya butuhkan hanyalah beberapa hari untuk menyelesaikan semua ini. Serahkan saja semuanya padaku. Adapun pasukan yang masih ingin membantunya, aku akan membuatmu mengungkapkan dirimu. Satu persatu kata Felton dengan senyum percaya diri di wajahnya. Felton selalu percaya diri ini, dan mereka yang mengenalnya seringkali menganggapnya cukup sombong. Hampir seolah-olah tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang terlalu sulit untuk dihadapinya. Benar, bagaimanapun, selama Felton memikirkannya, dia bisa mencapai apapun yang dia inginkan, terlepas dari siapa pihak lain itu. Karena itulah Iret memiliki kepercayaan besar pada Felton. Sangat baik, sejujurnya. Saya sebelumnya berpikir untuk meminta Anda menyelidikinya juga. Bagaimanapun, cobalah untuk mencari tahu lebih banyak tentang kekuatan yang membantu Geralt dan laporkan temuan Anda kepada saya segera setelah Anda mendapatkan petunjuk. Adapun metode Anda untuk memperoleh informasi itu, silakan lakukan sesuka Anda. Jawab Iret. Senyum puas di wajahnya. Setuju, kata Iret sambil balas tersenyum padanya sebelum berbalik untuk pergi. Namun begitu dia tiba di pintu, seorang pelayan wanita kebetulan masuk dengan teh ginseng di tangan. Karena sedikit terkejut, dia mendapati dirinya secara tidak sengaja menabrak Felton. Aku minta maaf, Tuan Muda Gunther. Tolong maafkan saya, cicit pelayan wanita itu yang kelihatannya berusia sekitar 16 tahun saat dia langsung berlutut di hadapannya. Sampah yang tidak masuk akal, teriak Felton dengan cemberut sebelum langsung menamparkan pipinya. Setelah itu, darah mulai mengalir di wajah cantik wanita muda itu. Tubuhnya sekarang lemas di lantai. Dia sudah mati. Melihat itu, 13 anggota dari portal penghakiman hanya bisa saling memandang dengan cemas. Iret sendiri hanya mengungkapkan senyuman ketika dia melihat ke arah Felton sebelum berkata, "Jangan pedulikan. Aku sudah memanjakan Felton sejak dia masih muda." Melambaikan tangan pada para pelayan lainnya, Iret kemudian memerintahkan, "Keluarkan mayat itu dari sini." "Yeya, Nona Gunther," pekik para pelayan serempak, benar-benar malu dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Dengan itu, para Gunther dan orang-orang dari portal penghakiman setuju untuk bekerja sama memburu Geralt. Jelas bahwa mencari Geralt sangat penting bagi Iret dan portal Raja Penghakiman. Pada saat yang sama, kedua kekuatan juga sangat menyadari bahwa bahkan Kuina yang memiliki pasukan kegelapan ilahi mencari Geralt. Tidak seperti mereka. Bagaimanapun, tujuan Kuina untuk menemukan Geralt adalah untuk membuatnya menikahinya. Terlepas dari perbedaan yang jelas dalam minat mereka dalam menemukan Geralt, baik Lady Gunther dan portal Raja Penghakiman tetap memastikan untuk terus mengawasi tindakan Kuina. Bagaimanapun, tugas mencari Geralt diberikan terutama kepada Felton dan Hogan. Sementara Gunther memang memegang kendali penuh atas kota kuno. Pengaruh mereka yang sebenarnya menjangkau keseluruhan kota Kuerton. Dengan pemikiran itu, para Gunther segera memerintahkan Simes dari kota Kuerton untuk membantu mereka mencari Geralt dengan memanfaatkan sekelompok besar orang serta menyediakan sumber daya yang diperlukan. Bahkan dengan begitu banyak orang yang berdedikasi untuk memburu Geralt, bagaimanapun, Iret tidak dapat menemukannya sama sekali meskipun telah menyelidiki setiap tempat yang bisa dia pikirkan di kota Kuerton. Secara alami, ini sangat membuatnya marah. Akhirnya, setiap sudut dan celah di kota telah digeledah, meskipun masih belum ada tanda-tanda Geralt. Yang tersisa, hanyalah kota kumuh yang luas. Pada saat itu, baik Felton dan Hogan sudah merasa sangat cemas karena kegagalan mereka menemukan Geralt, bahkan setelah seminggu. Dengan itu, keduanya kemudian menuju ke kota kumuh dengan sebuah tim disediakan oleh Simes yang terdiri dari sekitar 200 orang. Jika kita masih gagal menemukannya di sini, maka Dortwell Heich adalah satu-satunya tempat yang tersisa bagi kita untuk mencari. Felton berpikir dalam hati dengan sangat tegas. Dia tahu pasti bahwa Geralt tidak meninggalkan kota sejak neneknya sebelumnya menggunakan Det Anis untuk memeriksa keberadaan Geralt. Tapi di mana dia? Sementara itu, seorang gadis kecil yang menggemaskan yang rambutnya diikat kuncir dan tampak berusia sekitar 6 tahun terlihat berdiri di halaman kecil sebuah rumah di dalam kota kumuh saat dia dengan gembira berkata, "Aku akan berangkat ke sekolah sekarang. Saudara Crawford dan saudari Monica, aku akan datang bermain denganmu lagi besok. Oh, dan ini adalah beberapa telur yang ibuku suruh untuk kuberikan padamu." Beralih untuk melihat sosok kakak laki-laki dan perempuan, dia kemudian tersenyum sebelum menambahkan, "Karena kamu sakit, pastikan untuk makan lebih banyak telur agar lebih cepat sehat. Brother Crawford."
Mendengar itu, wanita itu yang berdiri di samping langsung tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, Brother Crawford yang dimaksud tidak lain adalah Geralt. Meskipun dia sekarang jauh lebih baik setelah pria itu menyembuhkannya, tubuhnya masih sangat lemah saat ini. Adapun Sister Monica, dia adalah wanita yang telah menjaga Geralt bersama dengan pria parubaya itu selama ini. Dan nama lengkapnya adalah Monica Leonard. Gadis yang baik, tapi ya, aku akan memastikan kakakmu Crawford makan banyak telur sampai dia sehat kembali. Jangan khawatir, aku akan mengawasinya, jawab Monica sambil tersenyum. Mengetahui bahwa anak itu tidak bermaksud jahat dengan kata-katanya, Geralt hanya tertawa sambil menatap gadis muda itu dengan mata memuja. Tetap saja, dia benar-benar menderita luka parah kali ini, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mati saat itu setelah disiksa begitu banyak oleh Hogan. Pada saat dia diselamatkan, tidak hanya sebagian besar pembuluh darah dan tulangnya sudah patah, tetapi dia juga menderita luka dalam yang mengerikan serta racun yang sangat kuat. Meski begitu, dari sudut pandang pria parubaya, Geralt sudah cukup baik sejak dia berhasil melarikan diri dengan nyawanya yang utuh. Tetap saja, sementara pria itu memperkirakan bahwa Geralt hanya akan sadar kembali setelah setidaknya 1 bulan berlalu, dia benar-benar tidak menyangka pemuda itu bangun hanya 3 hari kemudian. Fakta bahwa patah tulang dan cedera internalnya sembuh dengan sangat cepat membuat Monica ketakutan sekaligus cemburu pada fisik Geralt yang unik dan sejujurnya tidak normal. Meskipun benar bahwa dia telah sadar kembali pada hari ketiga dia berada di sana, dia hanya bisa bangun dari tempat tidur pada hari ke-6, yaitu sehari sebelumnya. Karena betapa lemahnya Geralt saat ini karena tubuhnya masih dalam proses pemulihan, pria parubaya itu berangkat ke Dortwell Heath di pagi hari untuk mengumpulkan herbal untuknya lagi. Berbicara tentang pria itu, sejak Geralt sadar kembali, dia telah menemukan pria parubaya itu sangat akrab dan ramah. Meskipun dia tidak yakin apakah itu hanya sudut pandang yang bias karena pria itu, bagaimanapun, telah menyelamatkannya hidupnya. Baik Monica maupun pria itu cukup misterius bagi Geralt. Lagi pula, ketika ditanya dari mana asalnya, Monica menolak memberikan jawaban yang jelas. Yang dia tahu tentang dia adalah bahwa dia telah tinggal di sisi pria itu selama 2 tahun sekarang. Pria itu sendiri bahkan lebih membingungkan. Lagi pula, meskipun Geralt telah berulang kali bertanya kepadanya mengapa dia tiba-tiba muncul untuk menyelamatkannya, pria itu hanya menghindari memberikan jawaban langsung. Tidak ingin terus bersikap kasar kepada penyelamatnya, Geralt segera memutuskan untuk tidak mengorek lebih jauh. Sebaliknya, dia memilih untuk mematuhi perintah pria itu untuk tetap tinggal di kota kumuh untuk saat ini untuk memulihkan diri dengan ketenangan pikiran. Adapun gadis kecil dari sebelumnya, dia menggunakan nama Sierra. Sepanjang waktu bangunnya, Geralt sudah mengenal gadis imut dan baik hati itu dengan cukup baik. Dari apa yang diberitahukan kepadanya, dia adalah putri bungsu dari keluarga Elias Leakin, yang merupakan salah satu keluarga di sini di kota kumuh. Dia juga menemukan bahwa ketika dia masih muda, dia jatuh sakit parah. Namun, sejak dia diselamatkan oleh pria itu, dia memperlakukannya seperti ayah baptisnya, yang menjelaskan mengapa dia terus datang ke rumahnya kapanpun dia bisa. Bahkan, dia begitu sering berada di sana sehingga dia ditugaskan untuk menyeka wajah Geralt untuknya setiap hari. Selain itu, dia bahkan membawa banyak makanan untuknya. Fakta bahwa sebagian besar makanan terdiri dari permen dan makanan ringan, makanan yang paling disukai Sierra, tentu saja menghangatkan hati Geralt. Terlepas dari itu, Geralt melambai pada gadis itu yang sekarang berlari sambil melambai ke arahnya sebelum berteriak, "Sampai jumpa, Sierra." Dari apa yang dia katakan, gadis itu sedang belajar di kelas menengah taman kanak-kanak. Dengan betapa imutnya dia, saya yakin dia akan tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik, kata Monica sambil tersenyum. Saya setuju. Aku yakin dia akan sangat mirip denganmu dalam hal kecantikan, jawab Geralt sambil tersenyum. Beberapa detik kemudian, dia segera menutup mulutnya dengan handuk putih yang dia pegang saat dia mulai batuk-batuk. Melihat handuk itu perlahan berlumuran darah, Monica sedikit mengernyit sebelum berkata, "Sebaiknya kamu tidak mulai berjalan-jalan dulu. Lagi pula, lukamu belum sembuh. Kau tahu, sejujurnya, aku masih tidak bisa melupakan betapa abnormalnya tubuhmu." Setelah itu, Geralt berbalik untuk menatapnya dan mendapati bahwa dia sedang menatap dadanya dengan agak saksama. Merasa aneh, Geralt kemudian berkata, "Kenapa kamu menatap dadaku seperti itu? Kamu sebaiknya tidak mendapatkan ide aneh. Aku hanya melihat liontin giokmu. Itu bersinar lagi. Kau tahu, sejak hari kamu dibawa ke sini, itu bersinar pada waktu yang sama setiap pagi dan malam." Memikirkan kembali,
Itu pasti sudah melakukannya setidaknya belasan kali sekarang. Jawab Monica dengan agak kesal saat dia memutar matanya ke arah Geralt sebelum menunjuk ke liontin giok bundar yang tergantung di leher Geralt. Apa? Bersinar lagi, kata Geralt sambil melihat ke bawah untuk melihat sendiri. Bahkan dia menyadari bahwa liontin itu bersinar cukup teratur sejak dia bangun. Namun, dia tidak tahu apa yang mereka tunjukkan. Liontin batu giok itu benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, itu sebelumnya telah menyelamatkan hidupnya pada beberapa kesempatan dengan memberinya bantuan pada saat-saat paling penting. Meskipun begitu, kali ini tidak diaktifkan. Bahkan setelah Hogan memukulinya hingga menjadi bubur. Apa yang sebenarnya terjadi? Geralt berpikir dalam hati. Merasa cukup bingung. Setelah memikirkannya, dia sampai pada kesimpulan bahwa dia tidak akan bisa mengetahuinya hanya dengan memikirkannya. Dengan pemikiran itu, dia kemudian mengikuti Monica ke dalam rumah. Sementara itu, sekelompok pengawal berpakaian hitam di bawah pimpinan beberapa gunter baru saja muncul tepat di luar kota kumuh. Bersiap sepenuhnya untuk pergi dari pintu ke pintu untuk mencari Geralt. Dari apa yang mereka ketahui, ratusan lebih keluarga yang tinggal di kota kumuh ini semua berbagi hubungan baik satu sama lain. Karena itu, penghuninya semua cukup kompak. Dan itu terbukti dengan bagaimana keluarga lain segera keluar untuk melihat ketika mereka melihat penjaga menerobos masuk ke salah satu rumah di sana. Terlepas dari protes awal mereka, mereka segera kembali ke rumah mereka sendiri setelah para penjaga mulai cemberut dan mengancam akan memukuli mereka jika mereka berencana untuk ikut campur lebih jauh. Saat itu, Felton sendiri sedang duduk di bagian belakang sebuah mobil mewah, sejenak mengistirahatkan matanya. Setelah perlahan membuka matanya beberapa saat kemudian, dia mendapati dirinya mengerutkan kening ketika dia melihat seorang gadis muda berjalan di seberang jalan. Menyadari bahwa dia sedang menatapnya, gadis itu untuk sementara membeku ketakutan. Sedetik kemudian, apa yang tampaknya adalah orang tuanya menerobos intersepsi dari pengawal yang telah berdiri di depan rumah mereka sebelum bergegas ke gadis itu sambil mengantar, "Sierra, kembali ke sini, segera." Meskipun keluarga lain yang telah menyaksikan semua ini terjadi ingin membantu, mereka terlalu takut untuk bergerak, mengetahui bahwa mereka tidak mampu menyinggung orang yang meluncurkan operasi besar-besaran itu. Setelah terus menatap Sierra untuk beberapa saat lebih lama, Felton melirik bawahannya sebelum menunjuk gadis itu. Dengan mudah memahami apa yang dimaksud Felton dengan itu, bawahan itu kemudian berjalan mendekat dan langsung membawa Sierra ke atas, meskipun dia baru saja akan berlari kembali ke rumah. "Ibu!" teriak Sierra yang sekarang benar-benar ketakutan. Orang tuanya sama-sama takut akan keselamatannya, dan mereka segera mulai berlari ke arahnya. Namun, gerak maju mereka dihentikan oleh beberapa penjaga lain yang dengan cepat menendang mereka berdua ke tanah sebelum berteriak, "Kalahkan! Apa yang kamu lakukan? Kami tidak pernah menyinggung siapapun dari Anda. Dia putriku dan dia masih sangat muda. Apa yang kamu rencanakan untuk dia lakukan?" teriak ibu yang sedih itu. "Sebaiknya kau bersikaplah sendiri. Satu gerakan lagi dari kalian berdua dan kalian berdua akan mati." Mengancam para penjaga saat mereka meletakkan pisau di dekat leher keduanya. Karena orang tuanya tidak dapat bergerak lagi, bawahan yang memegang Sierra kemudian membawa gadis muda itu ke Felton. Begitu dia berada di hadapannya, dia mengendus sebelum menyipitkan matanya. Ada aroma herbal yang aneh pada gadis ini. Herbal yang orang biasa tidak akan pernah bisa menyeduhnya. Mendengar itu, bawahan itu kemudian memelototi Sierra sebelum menggeram. "Apakah Anda menemukan pasien aneh baru-baru ini? Katakan yang sebenarnya. Dasar gadis nakal." Aku tidak tahu." Rengek Sierra ketakutan. Meskipun dia masih muda, dia cukup cerdas untuk mengetahui bahwa mereka sedang mencari Geralt. Meski begitu, dia telah berjanji pada ayah baptisnya bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan lokasinya. Dan dia akan menepati janji itu bagaimanapun caranya. "Jangan mengujiku, gadis muda. Anda sebaiknya patuh dan mengatakan yang sebenarnya. Kalau tidak saya akan memberikan masalah kepada orang tua Anda segera setelah saya membantai Anda." Geram Felton selanjutnya ketika dia keluar dari mobil, memastikan untuk menunjukkan senyum dingin saat dia mengatakan itu. Menatap tepat ke mata Sierra dengan tatapan tegas, dia kemudian menambahkan, "Nah, apakah kamu masih tidak mau memberitahuku apa yang kamu ketahui? Asal kau mengerti, bagiku, membunuhmu semudah membunuh semut. Aku benar-benar tidak tahu." Teriak Sierra saat Felton mengangkatnya ke udara. Tidak peduli berapa banyak dia mengancamnya. Bagaimanapun, Sierra terus menyangkal bahwa dia tahu apa-apa. Dengan cepat memahami bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan apapun darinya, dia kemudian mengarahkan matanya yang dingin ke orang tua Sierra sebelum bertanya,
Dan bagaimana dengan kalian berdua? Tahu sesuatu tentang ini? Melihat keduanya tidak terlalu tertarik untuk menjawab, dia kemudian memegang leher Sierra sebelum perlahan meningkatkan kekuatan cengkeramannya. Melihat itu, baik Elias maupun istrinya yang sudah menangis sedih saat ini hanya bisa menggertakkan gigi mereka dalam keadaan panik. Sementara mereka berdua tahu pasti bahwa Felton sedang mencari Geral pemuda yang telah diselamatkan oleh pria parubaya itu. Mereka sangat setia kepada pria itu, dan bahkan tidak akan pernah bermimpi untuk mengkhianatinya. Dengan pemikiran itu, keduanya hanya menggelengkan kepala. Saya melihat bagaimana itu. Saya kira Anda tidak akan takut akan konsekuensinya sampai Anda merasakannya secara pribadi. Izinkan saya untuk mendemonstrasikannya, ejek Felton saat perlahan mengangkat lengannya. Sebelum menurunkannya lagi dengan sangat cepat dalam gerakan menggesek. Pada saat itu, semua orang membeku, tidak yakin dengan apa yang telah dilakukan Felton. Sedetik kemudian, bagaimanapun, mata orang tua Sierra membelalak ngeri saat darah mulai mengalir keluar dari bahu kanan Sierra. Lengan kanannya baru saja dipotong-potong dan sekarang tergeletak di tanah. Dengan lengannya sekarang diiris bersih dari tubuhnya, Sierra langsung mulai berteriak kesakitan. Lenganku. Ibu Sierra, di sisi lain, dipenuhi dengan emosi yang kuat sehingga dia akhirnya pingsan di tempat. Adapun Elias, matanya berubah merah saat dia meraung. Kamu, dasar pria. Aku akan membunuhmu. Namun, tidak peduli berapa banyak dia mencoba untuk bergegas melewati para penjaga untuk menyerang Felton, tidak mungkin dia bisa melewati orang-orang dari keluarga Gunther. Tak lama kemudian, dia akhirnya terlempar ke belakang, mendarat di tanah dalam kemarahannya. Itu baru permulaan. Jika Anda masih menolak untuk memberitahu saya kemana dia pergi untuk mendapatkan aroma itu, kepalanya akan menjadi hal berikutnya yang terbang. Ejek Felton dengan senyum jahat di wajahnya. Setelah diperiksa lebih dekat, senjata yang sebelumnya digunakan Elias untuk mengiris lengan gadis itu adalah pisau putih. Dengan itu, memotong lengannya semudah mematahkan lengan serangga. Bahkan setelah mendengar ancaman itu, Elias yang saat ini kepalanya diinjak oleh salah satu penjaga tetap diam saat dia mati-matian mencoba untuk berjuang bebas. Tidak ada, lakukan dengan caramu kalau begitu, kata Felton sambil menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Setelah itu, dia mendekatkan pisau ke leher Sierra. Dari cara dia mengarahkannya, semua orang yang menonton tahu bahwa hanya satu tebasan yang dia butuhkan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, saat dia akan melakukan perbuatan itu, suara dentang logam yang tajam tiba-tiba terdengar. Berkedip, Felton menyadari bahwa pisau putih itu yang hanya berjarak kurang dari 1 inci dari leher Sierra hanya sepersekian detik yang lalu sekarang tidak lagi berada di tangannya. Itu semua terjadi begitu cepat. Yang dia ingat hanyalah melihat cahaya putih memotong bilahnya, membuatnya terbang. Berbicara tentang bilahnya, Felton langsung berbalik untuk melihat pisau itu terbang ke arah pohon. Sebelum mengirim pohon itu meledak menjadi jutaan keping. Dari apa yang Felton tahu, diameter pohon itu cukup lebar untuk setidaknya 7 orang berpelukan sebelum mereka bisa berpegangan tangan satu sama lain. Aura yang sangat besar, Felton berpikir dalam hati, merasakan kelopak matanya berkedut saat puing-puing beterbangan kemana-mana. Kejutan Felton yang luar biasa dapat dibenarkan karena berada di tahap tengah alam roh bumi. Tidak ada yang bisa menjatuhkan senjatanya dari tangannya secara diam-diam dan mudah. Bahkan bawahan keluarga Gunther sekarang dalam siaga tinggi. Kadang-kadang berbalik untuk saling memandang dengan khawatir. Untuk apa kamu masih menunggu di sini? Tinggalkan area, perintah Felton dengan raungan sebelum melompat menjauh dari area itu. Bahkan tidak repot-repot masuk ke mobilnya. Melihat bahwa bahkan Felton sedang berlari, anak buahnya yang lain segera berhamburan juga. Tak lama kemudian, kota kumuh itu dibersihkan dari Simes dan Gunther yang tersisa. Dengan mereka keluar dari gambar, Elias segera berteriak, Sierra. Felton telah melemparkannya ke tanah sebelum melarikan diri. Dan sekarang ada genangan darah di mana seharusnya lengan kanan gadis yang sekarang tidak sadarkan diri itu berada. Saat dia mengangkat putrinya dengan raungan kesakitan kebapaan, sesosok terlihat dari jauh, berlari ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Di punggung orang itu, ada keranjang bambu. Jika itu belum cukup jelas, itu adalah pria yang baru saja kembali dari mengumpulkan herbal untuk Geral. Dia telah merasakan bahaya bahkan sebelum dia memasuki kembali kota kumuh. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa tiba di tempat kejadian tepat waktu. Dia telah mengambil pikiran ilahi dan melemparkan pisau untuk melepaskan pisau Felton sendiri yang akan mengiris leher Sierra. Sayangnya, hanya ketika dia sampai di tempat kejadian, dia menyadari bahwa Felton telah memotong-motong lengan Sierra. Serahkan dia padaku dan jaga lengannya yang terpotong tetap aman.
Dia masih bisa diselamatkan. Perintah pria itu sambil dengan cepat memegangi gadis muda yang tidak sadarkan diri itu sebelum berlari pulang. Karena jarak antara rumahnya dan Sierra cukup jauh, pria itu tahu bahwa dia tidak punya waktu untuk disia-siakan. Bagaimanapun, setelah tiba di rumahnya, baik Geralt dan Monica sangat terkejut melihat Sierra dalam keadaan seperti itu. Namun, mereka dengan cepat tersadar dan mulai membantu gadis yang sakit itu. Karena Geralt tahu seni mengatur tulang dan pria parubaya itu memiliki penguasaan medis yang luar biasa. Keduanya bekerja sama dengan mulus untuk memasang kembali lengan Sierra. Sementara mereka melakukannya, Elias menjelaskan seluruh cerita yang mengarah ke keadaan Sierra saat ini. Itu Beasteris bintang. Geralt menggeram yang harus berhenti menggerakkan tangannya sejenak karena mereka sekarang sangat gemetar karena kebencian. Ternyata, para Gunther telah mencarinya. Sierra baru mencapai kondisinya saat ini sejak Felton mencium aroma ramuan obat langka yang digunakan pria parubaya itu pada Geralt berada di sekelilingnya. Dia telah sangat menderita hanya karena dia. Kamu Gunthers, untuk berpikir bahwa kamu bahkan tidak mau membiarkan seorang anak pergi. Tambah Geralt. Niat membunuhnya jelas tercermin di matanya. Pertama-tama, perhatikan lukamu. Kedua, jangan berhenti menggerakkan tanganmu. Fokus menyelamatkan Sierra, kata pria itu sambil meletakkan tangan di atas bahu Geralt untuk meredakan amarah dalam dirinya. Dari seberapa merah mata Geralt, pria parubaya itu takut jika tekanan tiba-tiba akan menyebabkan organ dalamnya terluka lagi. Sementara Geralt menyadari apa yang pria itu coba lakukan. Dia masih tidak bisa menenangkan diri setelah mengetahui semua ini. Syukurlah, setelah cukup lama, keduanya akhirnya berhasil memasangkan kembali lengannya ke tubuhnya. Itu benar-benar hal yang baik bahwa mereka berdua memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Namun, meskipun mereka berhasil membuat lengannya berfungsi kembali, masih ada bekas luka besar yang tertinggal. Namun, itu bukan tidak mungkin untuk dihapus. Yang mereka butuhkan hanyalah beberapa ramuan khusus. Apapun masalahnya, sudah larut malam ketika mereka akhirnya membalut semua luka Sierra dan menempatkannya di tempat tidur. Elias cukup mempercayai pria parubaya itu untuk meninggalkannya di sini. Jadi dia langsung pulang ke rumah untuk merawat ibu Sierra selanjutnya. Saat Monica duduk di samping tempat tidur Sierra untuk menemaninya, Geralt sendiri duduk di luar untuk merokok. Memikirkan semua yang telah terjadi hari ini, Geralt tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Meskipun Sierra hanyalah anak yang naif, dia adalah anak yang baik dan cerdas. Seandainya pria itu tidak terburu-buru kembali ke masa lalu, maka hidup Sierra bisa saja berakhir dengan baik karena dia. Jika itu benar-benar terjadi, maka Geralt pasti tidak akan memiliki keinginan untuk tetap hidup lagi. Mengepalkan tinjunya begitu keras ke titik di mana retakan kecil bisa terdengar. Geralt bergumam pada dirinya sendiri. Portal penghakiman dan Gunther. Aku tidak akan melepaskan kalian dengan mudah karena ini masih penuh dengan celaan diri. Geralt, tanya pria parubaya itu tiba-tiba saat dia berjalan mendekat dan duduk di samping Geralt. Memang, omong-omong, saya harus berterima kasih, Pak. Kalau bukan karena tindakan cepat Anda, Sierra bisa. Menyaksikan Geralt menundukkan kepalanya. Pria parubaya itu kemudian mengeluarkan rokoknya sendiri sebelum mendorong Geralt untuk menyalakannya. Begitu Geralt melakukannya, pria itu memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum menjawab, cukup. Tidak ada gunanya berdiam dalam hal-hal seperti ini. Jika Anda punya waktu untuk menyalahkan diri sendiri, mengapa tidak menggunakannya untuk mencari tahu bagaimana mencapai tahap tengah alam roh bumi lebih cepat? Dengan melakukan itu, semoga kamu bisa menghadapi kelompok Gunther dan portal penghakiman karena mereka masih sangat ingin mengejarmu. Sebelum ini, pria itu telah meluangkan waktu untuk memberi tahu Geralt seperti apa dunia itu sebenarnya. Dia juga memastikan untuk membagikan apa sebenarnya keluarga samar itu. Dengan mengingat hal itu, pria itu kemudian melanjutkan, aku akan mengatakannya sekarang bahwa tidak seperti para jenius lain yang telah berlatih untuk mencapai levelmu. Kamu memiliki keunggulan luar biasa dibandingkan dengan mereka. Baik dari segi bakat maupun fisik. Aku sudah lama ingin membicarakan ini, tapi pada malam aku menyelamatkanmu. Aku melihatmu menggunakan teknik yang sangat bagus saat bertarung melawan Hogan. Sekarang, saya ingin tahu sesuatu. Apakah seseorang mengajari mereka kepada Anda? Atau, orang tua itu sejujurnya ingin tahu tentang ini sepanjang minggu? Saya hanya mempelajarinya secara kebetulan. Jawab Geralt. Saya melihat, tampaknya Anda benar-benar memiliki berkah yang baik. Bagaimanapun, sekarang Anda telah memperoleh lebih banyak pengetahuan tentang semua ini. Sudah saatnya Anda mulai berlatih untuk lebih meningkatkan diri Anda. Jika tidak, pertemuanmu berikutnya dengan Gunthers tidak akan berbeda dari yang terakhir.
Menasihati pria itu ketika Geralt mengangguk sebagai tanggapan. Yah, memang benar bahwa saya tidak benar-benar memiliki seorang guru. Bagaimanapun, saya telah mewarisi pengetahuan semua keterampilan seni bela diri yang langka dari Liontin ini. Tetap saja, betapa anehnya saya mempelajari semua ini melalui ingatan dan pengalaman yang telah ditanamkan ke dalam pikiran saya dengan sangat rinci. Terlepas dari itu, sementara saya tidak dapat melatih lebih banyak keterampilan itu sebelumnya karena saya belum mendapatkan akses ke alam roh bumi di masa lalu. Segalanya berbeda sekarang. Sekarang, dia akhirnya memiliki kekuatan yang cukup serta hak untuk melatih semua keterampilan itu di benaknya. Saya mengerti, saya harus menjadi lebih kuat untuk menghadapi cobaan saya saat ini. Sementara saya dulu melakukan banyak hal yang tidak berguna di masa lalu, banyak hal telah berubah. Dengan pemikiran itu, saya setuju bahwa saya perlu memanfaatkan sepenuhnya semua sumber daya saya yang hebat. Setelah itu, Geralt kemudian mengobrol hingga larut malam dengan pria itu. Namun, bahkan setelah akhirnya kembali ke kamarnya, Geralt memilih untuk tidak tidur. Setelah melakukan percakapan dengan pria itu, Geralt sekarang tahu betapa pentingnya melatih dirinya sendiri dengan benar. Lagi pula, meskipun benar bahwa Felton ketakutan hari ini, Geralt tahu bahwa dia pada akhirnya akan kembali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan mengingat hal itu, Geralt kemudian duduk bersila di kamarnya saat dia mencari melalui banyak ingatan tentang dewa yang telah ditanamkan ke dalam dirinya. Dia telah mendapatkannya kembali ketika dia berada di makam kuno di dalam istana yang terletak di padang pasir. Akhirnya, dia menemukan ingatan tentang teknik pernapasan yang sangat kuno. Geralt ingat saat dia mencoba mempraktikkan teknik-teknik itu, meskipun tidak berhasil. Tidak peduli berapa banyak dia melatihnya, dia tidak bisa melakukannya dengan benar. Meskipun dia hanya mampu menguasai teknik jahat itu pemakan jiwa di masa lalu, pria itu telah memberitahunya bahwa setelah menjalani pembaptisan surga, Geralt telah berhasil memasuki alam bumi roh, yang berarti bahwa kekuatan batinnya telah meningkat pesat. Tidak hanya itu, Geralt rupanya hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap tengah dari alam roh bumi, yang berarti bahwa dia harus dengan benar akhirnya bisa berlatih dan berhasil menguasai sisa ingatan yang telah ditanamkan ke dalam dia. Dengan pemikiran itu, Geralt kemudian memilih teknik pernapasan kuno yang disebut letusan guntur. Menurut ingatannya, teknik itu digunakan untuk dengan cepat meningkatkan kecepatan pemurnian ki esensial. Dengan kata lain, itu adalah teknik yang memungkinkan Geralt untuk lebih meningkatkan dirinya, dan itulah yang dia butuhkan sekarang. Dengan itu, Geralt kemudian menenangkan diri sebelum mulai melatih kinya sesuai dengan langkah-langkah tekniknya. Tak lama kemudian, dadanya mulai naik dan turun dengan sangat cepat saat dia berlatih. Tidak lama kemudian dia akhirnya bisa menyelesaikan pelatihan untuk teknik ini, dan itu menjadi jelas ketika aura berwarna ungu tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Aura itu sendiri terus berubah warna sesuai dengan naik turunnya dada Geralt. Setiap kali dia menarik napas, auranya berubah menjadi merah. Meskipun ketika dia menghembuskan napas, itu kembali menjadi ungu. Perubahan nyata lainnya saat dia terus berlatih teknik itu adalah munculnya kabut putih susu yang keluar dari mulut dan hidung Geralt setiap kali dia menghembuskan napas. Karena dia sangat berkonsentrasi pada latihannya, Geralt sendiri tidak menyadari perubahan ini. Namun, dia bisa merasakan jejak ki di sekitar daerah kemaluannya. Ki itu sendiri tampaknya terus-menerus semakin kuat. Sementara itu, sesosok tubuh terlihat berdiri tepat di luar jendela kamar. Itu adalah pria parubaya, dan dia saat ini meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia mengamati kemajuan Geralt. Melihat semuanya berjalan baik-baik saja, dia mengangguk sambil menatap Geralt sebelum tersenyum puas. Kamu memiliki beban besar untuk dibawa di masa depan, Geralt, dan hidup itu sendiri akan sangat sulit untuk kamu jalani. Tidak hanya nasib keluarga Anda yang ada di tangan Anda, tetapi nasib Anda sendiri juga akan bergantung pada seberapa keras Anda bersedia bekerja. Dengan mengingat hal itu, saya harap Anda akan terus berjuang seperti saat ini. Tetap saja, betapa anehnya. Siapa yang mengubah fisikmu, dan siapa yang cukup mampu untuk mengajari Geralt teknik pernapasan kuno yang baru saja dia kuasai? Pikir pria itu pada dirinya sendiri dengan cemberut. Meskipun dia bingung dengan semua ini, setelah melihat Geralt lagi dan memastikan bahwa pemuda itu membuat kemajuan yang baik, pria parubaya itu kemudian kembali ke kamarnya. Hanya ketika pagi tiba, Geralt akhirnya membuka matanya lagi. Saat dia melakukannya, secercah warna ungu sejenak melintas di matanya. Dia telah berlatih sepanjang malam, dan sejujurnya ini adalah pertama kalinya dia mengabdikan dirinya untuk meningkatkan pelatihannya secara profesional. Ini karena fakta bahwa di masa lalu,
Dia dapat dengan mudah mengalahkan orang-orang seperti Kurt dan Christopher hanya dengan fisiknya yang menguntungkan. Dengan kata lain, dia tidak membutuhkan banyak latihan saat itu karena lawannya selalu jauh lebih lemah darinya. Sekarang, bagaimanapun, Geralt berurusan dengan musuh yang jauh lebih kuat daripada yang pernah dia temui sebelumnya. Dengan pemikiran itu, dia membutuhkan pelatihan sebanyak yang dia bisa. Bagaimanapun, setelah memeriksa luka-lukanya, Geralt menemukan bahwa hampir setengah dari luka-lukanya telah disembuhkan pada titik ini. Terlebih lagi, kekuatan batinnya tampaknya telah pulih. Baik terkejut dan senang mengetahui bahwa dia sekarang memiliki kekuatannya kembali. Geralt kemudian bergumam pada dirinya sendiri, betapa misteriusnya letusan guntur itu. Aku tidak pernah menyangka teknik pernapasan kuno ini yang diberikan dewa kepadaku untuk menjadi berguna ini. Menemukan dirinya sedikit tergila-gila dengan perasaan memiliki kekuatan lagi. Geralt tersentak ketika dia mendengar ketukan di pintu diikuti oleh Monica berteriak, "Geralt, sarapan sudah siap. Juga, Paman memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepadamu." Mengangkat tangannya ke arah pintu dengan telapak tangan terentang, Geralt kemudian sedikit memiringkan telapak tangannya ke bawah. Dan pintu itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dengan suara, "Bang," yang keras. Jelas terkejut, Monica lalu berkata, Apa yang kamu lakukan? Kamu membuatku takut." Dia jelas tidak menyangka Geralt mengetahui teknik yang sulit dipahami seperti yang diketahui pria parubaya itu. Meskipun dia terkejut dengan itu, dia bahkan lebih terkejut ketika dia melihat kondisi Geralt. Menutup mulutnya seolah-olah dia sedang melihat monster. Monica lalu berkata, Geralt, kamu sudah memulihkan kekuatanmu." "Memang, sejujurnya, saya tidak menyangka teknik pernapasan itu sangat berguna. Mereka benar-benar harta yang tak ternilai." Jawab Geralt agak bersemangat saat dia melihat kedua tangannya. "Apakah kamu pikir kamu bisa mengajariku teknik seperti itu?" Tanya Monica saat matanya langsung menyala. Jelas bahwa dia sangat tertarik pada teknik pernapasan yang dapat dilakukan oleh Geralt dan pria parubaya itu. "Tentu saja, jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan memilih satu atau dua teknik yang cocok untuk Anda pelajari." Jawab Geralt sambil tersenyum. Pada titik ini, Geralt sudah memperlakukannya sebagai teman. Jadi dia tidak menentang mengajarinya beberapa teknik yang lebih sederhana. Dia telah menentukan istilah, teknik yang cocok untuknya. Karena mempelajari sesuatu seperti letusan guntur hampir tidak mungkin bagi Monica pada kondisinya saat ini. Terlebih lagi, letusan guntur berperilaku sama seperti semacam jimat, dan seseorang membutuhkan pemahaman yang baik tentangnya sebelum pelatihan tentang teknik itu bahkan bisa dimulai. Meski begitu, Monica masih terlihat bersemangat saat dia berkata, "Ingat, kaulah yang berjanji padaku." Haha, dengan itu, keduanya kemudian menuju ke aula bersama. Setelah tiba, keduanya melihat bahwa pria itu sudah menyiapkan sarapan untuk mereka. Pria itu sendiri menoleh untuk melihat Geralt, dan meskipun melihat semua perubahan yang telah dialami Geralt, dia tidak terlihat terlalu terkejut. Sebaliknya, dia hanya berkata, "Baiklah, ayo makan." Namun, setelah makan selesai, aku ingin kamu pergi ke suatu tempat untuk menukar beberapa herbal kembali, Geralt. Mengangguk sebagai tanggapan, Geralt kemudian bertanya, apakah herbal yang dimaksud akan digunakan untuk menghilangkan bekas luka Sierra dan juga memperkuat tulangnya? Saya sejujurnya bertanya-tanya apakah saya bisa pergi ke Dortwell Hay untuk mencari ramuan itu. Aku akan mengatakannya sekarang bahwa ramuan itu sangat sulit dicari. Ambil saja surat ini di sini dan pergi ke Sunhill Rise atas nama saya. Di sana, Anda harus mencari penguasa lembah raja. Dia temanku, kau tahu. Dan jika semuanya berjalan dengan baik, dia akan memberimu akses ke herbal yang dibutuhkan untuk menyembuhkan Sierra. Jawab pria itu sambil mengeluarkan surat dan menyerahkannya kepada Geralt. Geralt sendiri sepenuhnya menyadari bahwa Sierra hanya dalam keadaan menyedihkan saat ini karena dia. Dengan mengingat hal itu, apapun yang diperintahkan pria parubaya itu melibatkan Sierra benar-benar tidak perlu dipikirkan lagi. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan kemarin? Aku tahu, Anda mengatakan kepada saya bahwa tidak peduli berapa banyak yang dilatih, kekuatan mereka akan selalu terbatas sampai batas tertentu. Aku mengerti itu. Pria itu benar-benar telah menaruh banyak pemikiran dan perhatian ketika datang ke Geralt. Lagi pula, meskipun Geralt dikirim ke King Valley untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya karena menyebabkan begitu banyak rasa sakit di Sierra, pria itu masih bersedia memberinya surat yang pasti akan memudahkan proses mendapatkan ramuan yang dia inginkan dibutuhkan. Dari semua itu, Geralt tahu bahwa pria ini benar-benar baik hati. Sementara kita melakukannya,
Saya harus mengakui bahwa saya belum pernah menghubungi siapapun dari Sunhil Rise. Apakah mereka yang tinggal di sana juga termasuk keluarga Samar? Tanya Geralt dengan sedikit cemberut. Mereka, meskipun selain seni bela diri, mereka lebih suka mengasah teknik rahasia mereka membuat pil lebih banyak. Itulah alasan mengapa mereka mengumpulkan semua jenis herbal sejak awal. Bagaimanapun, perhatikan bahwa Sunhil Rise terletak di dalam wilayah pegunungan ini, dan di dalamnya, Anda akan menemukan 7 lembah besar, salah satunya adalah Lembah Raja. Di sana, Anda akan menemukan banyak orang luar biasa yang telah tiba di tahap akhir alam roh bumi. Meskipun begitu, saya merasa bahwa penguasa Lembah Raja dapat memberi kami rasa hormat dan memberi kami ramuan tanpa banyak kesulitan selama Anda memberinya surat ini. Aku mengerti, baiklah, aku akan segera menuju ke sana setelah aku selesai makan. Sesuai dengan kata-katanya, begitu dia menyelesaikan sarapannya, Geralt langsung memasuki gunung untuk mencari lembah sesuai dengan arahan pria itu. Sementara ingatan tentang seni membuat pil juga telah ditanamkan ke dalam ingatannya, Geralt tidak begitu yakin apakah yang dia ketahui sebanding dengan pil yang dibuat oleh keluarga Samar. Terlepas dari itu, Geralt dengan cepat memanfaatkan keterampilan ringannya untuk mempercepat perjalanannya ke sana. Gunung besar itu disebut Sunhil Rise, dan meskipun Geralt cepat, perjalanan ke King Valley memakan waktu cukup lama karena wilayah pegunungan itu sangat besar dan rumit untuk dilalui. Baru setelah berlari melalui 8 kota tetangga ketika Geralt akhirnya tiba di King Valley sekitar tengah hari. Seperti namanya, Lembah Raja adalah salah satu dari banyak lembah di daerah itu, dan terhubung dengannya adalah jalan raya yang menuju ke dunia luar. Karena tempat itu terkenal di kalangan Taipan, banyak di antaranya berasal dari tingkat internasional karena penguasaan seni membuat pil. Tidak heran mengapa begitu banyak mobil mewah diparkir di pintu masuk lembah. Dari apa yang Geralt dengar, orang-orang ini datang untuk memohon kepada penguasa Lembah Raja untuk menjual pil kepada mereka. Tentu saja, insiden seperti itu dilakukan dengan sangat rahasia. Bahkan jika mereka mengetahuinya, tidak ada perusahaan media yang berani mengekspos tempat ini kepada publik. Apapun masalahnya, Geralt dihentikan oleh 2 penjaga saat dia mendekati pintu masuk lembah. Melihat itu, dia memberi mereka surat dan salah satu penjaga pergi sebentar. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang mengenakan jas berlari keluar dengan penuh semangat ketika penjaga dari sebelumnya dengan tenang berjalan kembali ke pos awalnya. Melihat Geralt dengan sangat ramah, pria parubaya itu kemudian dengan gembira berkata, "Bisakah kamu menjadi murid dermawanku?" "Sebenarnya, tunggu, di mana sopan santun saya? Saya pergi dengan nama Miles Yateman. Dan saya adalah penguasa pengemudi lembah di masa lalu. Sang dermawan pernah menyelamatkan saya dan penguasa lembah. Anda tahu, sang dermawan, seharusnya pria itu, kan?" Sementara Geralt melihat bahwa Miles sudah memperlakukannya sebagai murid pria itu tidak terlalu mengganggunya. "Senang bertemu dengan Anda, Tuan Yateman. Langsung ke intinya, kami sangat membutuhkan ketiga ramuan itu," jawab Geralt tanpa berbelit-belit. "Itu, sebenarnya, agak tidak nyaman membicarakan itu di sini. Tolong, ikut aku, Tuan," kata Miles dengan nada minta maaf sebelum dengan riang memegang lengan Geralt dan berjalan di sisinya ke lembah. Saat mereka berjalan pergi, 2 penjaga di pintu masuk lembah hanya memandang Geralt dengan tatapan menghina tanpa maksud untuk mengatakannya secara halus saat mereka berdua berpikir, dari mana si udik itu berasal. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.